Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, semoga semuanya sehat dimanapun berada. Hari ini kita ada yang mau delivery kompor. Karena kompornya udah rusak dari bulan Juni, karena nggak sempat aja diganti. Waktu itu kita kan travel ya ke Poland juga, ke Polandia selama 3 minggu. Udah gitu sibuk lagi sama jadwal yang udah biasa ya. Bulan September biasanya kan kita udah sibuk dengan macam-macam kegiatan, yang sekolah, yang latihan hoki, yang pertandingan, jadi banyak sekali. Jadi nggak sempat aja ganti. Sebenarnya ya kompor yang atasnya ini yang buat masak itu masih bagus ya, karena saya kan sering masak juga ya, sering diliatin video juga kalau kita lagi masak. Cuma kalau ovennya itu udah rusak, jadi saya nggak bisa bikin sesuatu ya, kayak nggak bisa bikin kue, nggak bisa bikin roti, nggak bisa panggang ayam juga. Jadi ya terpaksa cuma masak yang di atasnya aja. Jadi kemarin ada suami pulang ke rumah itu pun cuma 3 hari. Sekarang dia udah kembali lagi ke Amerika lagi. Jadi sempat juga kita beli kompor waktu itu. Rencananya kemarin itu ada telepon ya dari tokonya, delivery-nya hari ini. Jadi saya lagi nunggu itu. Sekarang itu jam 12.50 siang. Jadi katanya datangnya sekitar antara jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi nggak tahu datangnya kapan. Mungkin nanti 1 jam 2 jam lagi. Kebetulan hari ini juga kayaknya turun salju, itu saya kelihatan arah saljunya ke selatan, karena emang kalau salju turun biasanya datangnya dari utara. Banyak angin juga kayaknya. Ini saya lihatinnya dari jendela aja. Mulai deras ini turun saljunya. Mirip hujan ya, cuma ini kan serbuk jadi kelihatannya ya putih-putih gitu. Kompor yang lamanya ini diambil juga sama memang yang kirimnya. Kompor lama diambil, nanti kompor yang barunya disimpan ke sana. Udah dipasang ini sama abang-abangnya. Tapi ini karena kan di luar ada salju, jadi harus dibiarin dulu selama 1 jam. Ini kan masih basah nih. Udah gitu dingin. Selama minimal 1 jam biar ke suhu ruang dulu, baru bisa dilepasin ini plastik-plastiknya. Masih ada lapisan plastiknya. Yang ini kan harus dilepasin kayak gini. Jadi katanya harus dibiarin dulu sampai suhu ruang biar nggak sobek-sobek plastiknya. Mirip yang lama juga, cuma tambahannya ada ini nih, banyak what is that? Banyak ininya, pilihannya air fry. Ini untuk biar hangat ya, itu makanannya. Slow cook, ada slow cook juga. Kalau masak dari yang frozen, dari yang beku, bisa bikin buat ini adonan roti juga. Yang ini lucu, remote start pakai wifi. Jadi masaknya bisa dari mana aja, bisa di start pakai remote. Kayaknya lucu kalau kayak gitu. Ada ininya juga, ini apa ya? Oh, ini buat sisinya kompor, jadi biar nggak ada makanan yang, atau kalau masak itu kayak cipratannya nggak jatuh ke antara meja sama kompor kayaknya. Ini apa ya? Buat slow cook, buat air fryer. Traynya buat air fryer, ini gede banget. Sama rak ovennya aja. Oke teman-teman, ini besok harinya, karena yang delivery kompornya itu lambat banget datangnya. Semalam itu baru selesai jam 6.30, baru mereka selesai pasangnya, ambil yang kompor lama terus dipasang yang baru di sini.
Jadi lambat banget ya, yang tadinya jadwalnya jam 1 sampai jam 5 sore, ternyata mereka datangnya jam 5.30, jadi setengah 6 sore. Kalau di sini kan setengah 6 sore, kalau musim salju udah gelap banget gitu. Terus juga di luar kan lagi musim salju, jadi dingin ya. Jadi ini katanya dibiarin dulu, kayak plastiknya kayak gini, jangan dicopot dulu, dibiarin dulu ke suhu ruang sebelum dicabutin ini plastiknya. Kayak gini kan, lagi ada plastiknya. Nah sekarang kan udah siang ya, udah besok harinya, jadi ini udah kembali ke suhu ruang, jadi kita ambilin plastiknya dulu. Habis itu kita mau cobain masak perdana di kompor yang baru. Kayak gini kan, harus dicopot dulu. Ini kayaknya nggak ninggalin apa itu yang dari jari tangan, jadi mungkin mudah bersihinnya. Kayak gini nih, masih ada plastiknya. Ini kalau nggak dilihat teliti nggak kelihatan. Duh, ini warna favorit saya nih, biru banget. Ini sebenarnya mirip yang rusak ya, yang pertama dulu sebelum diganti. Warnanya sama, cuma beda model aja. Ini ada plastiknya. Banyak sesuatunya ini yang harus dicopotin. Ada rak buat penyimpanan tray juga, kayak buat simpan loyang buat roti atau loyang buat bikin kue kering, atau buat simpan rak kecil yang buat bikin panggang ayam kayak gitu. Ini banyak sekali plastiknya yang tersembunyi. Kalau nggak dilihat, betul-betul dilihat ya, ini ngumpet, nggak kelihatan plastiknya. Ini kayaknya udah selesai, nggak ada plastiknya lagi, jadi kita mau pasang raknya. Raknya katanya kayak gini. Oh, selesai deh. Ini kan saya ada koleksi traynya, jadi disimpan di sini. Tuh, selesai deh. Sekarang kita coba dinyalain dulu, biar itu apa, biasanya kan kalau kompor yang baru atau alat masak yang baru biasanya ada baunya gitu kalau pertama kali dinyalain, jadi biar baunya hilang dulu.
Sama kayak oven kecil, kayak toaster gitu, biasanya ada baunya sedikit gitu kalau masih baru kan. Kita coba dulu 350. Udah dibiarin dulu sampai ovennya panas. Oke teman-teman, itu ovennya tadi saya udah tes dulu. Saya nyalain tadi sampai 200 derajat Celcius, dibiarin 1 jam biar baunya hilang dulu. Biasanya kan kayak gitu, kalau pertama kali pemakaian ya harus dihilangin dulu baunya. Dipanasin selama 1 jam. Jadi sekarang kita mau tes pakai kompor yang baru. Mau masak sushi bake. Biasanya kan kalau bikin sushi kan harus digulung gitu ya. Ya, kalau ini enggak. Saya pakai ikan salmon, tapi boleh juga pakai ikan tilapia atau ikan nila atau ikan apa aja yang tersedia. Biasanya saya pakai ikan salmon. Ini kan kebetulan saya nemu ikan salmonnya ini gede banget, murah lagi. Cuma $10. Biasanya sebesar ini bisa sampai $20. Nggak tahu ini kenapa murah banget. Tapi dari kemasannya ini ikannya diimpor dari Turki. Oke, ini sekarang udah saya kasih garam aja. Udah gitu dipanggang di oven selama berapa menit ya? Selama 15 menit, terus dibalikin lagi, dipanggang lagi selama 5 atau 10 menit lagi di suhu 200 derajat Celcius. Tapi bisa juga digoreng aja, nggak apa-apa. Digorengnya sampai nggak kering ya, cuma digoreng sampai matang aja. Udah itu aja. Sekarang kita panggang ikannya dulu. Ovennya warnanya cantik banget. Ini udah matang ikan salmonnya. Ini bisa dihancurin pakai garpu ya, kayak gini, atau biar cepat aja saya pakai food processor. Di kecil-kecil kayak gini, dipotongin kecil biar cukup di food processornya. Ini kayaknya harus 2 kali, yang ini nanti. Udah kayak gitu aja. Ini teksturnya kayak gini, jadi nggak terlalu lembut, juga nggak terlalu kasar. Ini sebentar saya lihatinnya. Nggak terlalu lembut juga, nggak terlalu kasar juga. Sama kulit ikannya juga ini nggak apa-apa, kan dihancurin juga kan, jadi kecil-kecil, jadi dimasukin aja ke food processor. Ini ikannya yang tanpa tulang ya, jadi ikan file. Kalau yang ada tulangnya mah susah kalau di food processor kan. Kalau yang dicampur sama ini kulit ikannya, jadi warnanya beda.
habis kayak gini, dikasih sausnya, mayones, sama cuka beras, sama kecap asin, sama apa itu, minyak wijen. Oke, kita kasih saus dulu. Ini mayones Jepang. Pakai mayones biasa juga nggak apa-apa. Kebetulan saya ada mayones Jepang persediaan. Biasanya saya juga pakai mayones biasa aja. Ini dikira-kira aja. Biasanya cuma setengah cup atau 125 ml sampai 1 cup atau 250 ml. Kalau harus ditambahin, tambahin lagi. Biasanya saya dikira-kira aja, kalau kelihatannya masih kering ikannya, saya tambahin lagi apa itu mayonesnya. Ini saus cabai sedikit aja, kalau suka pedas ya dikasih lagi. Ini mayones yang pakai cabai, jadi mayonesnya agak pedas. Ini sekitar 3 sendok. Kayaknya kalau kering ya saya tambahin lagi. Kecap Inggrisnya atau kecap asin sekitar 2 sendok makan. Udah kayak gini. Dicampur aja. Kalau cuka berasnya bukan ditaruh ke ikannya. Cuka berasnya dicampur ke nasi. Ini lebih enak lagi ditambahin irisan daun bawang. Tapi saya lagi habis daun bawangnya. Yang di greenhouse juga habis. Yang sering lupa beli ke toko itu yaitu daun bawang. Biasanya kalau saya masak nggak ditakar. Bumbu-bumbunya atau sausnya dikira-kira aja. Nah, kalau kayak gini, ini udah siap ditabur di atas nasi sebelum dipanggang. Ini namanya sushi bake, jadi nggak digulung pakai rumput laut. Ini dipanggang dulu. Jadi cepat bikinnya. Kalau digulung satu persatu lama bikinnya. Oke, ini kayak gini. Sekarang kita bikin campuran cukanya buat nasinya. Ini ada sekitar 1 sendok teh gula pasir. Ini bentuknya kubus kalau di sini. Tapi yang biasa juga ada, yang gula pasir biasa. Cuka beras ini dikira-kira aja sekitar setengah cup ya, sekitar 125 ml. Kayaknya terlalu banyak, mungkin 1/4 cup juga cukup atau 1/3 cup. Terus juga dikasih garam sedikit aja. Biar larut, ini garam sama gulanya boleh dipanasin dulu sebentar ya di panci atau di microwave. Tapi kayaknya ini larut, ini dicampur pakai sendok aja. Nah, ini udah larut. Ini tadi nasinya udah disiapin, udah mateng. Larutan cukanya ditaruh ke nasi. Terus dicampur aja, diaduk-aduk. Harusnya ini pakai nasi yang khusus buat sushi ya. Cuma karena saya banyaknya pakai nasi ini beras. Kalau di sini mungkin kalau di sana beras yang harum itu ya. Kalau di sini disebutnya beras melati, jasmine rice. Nah, saya banyaknya pakainya jasmine rice. Harum juga ini. Mirip-mirip, sedikit mirip harum bunga melati.
Mungkin karena itu dikasih namanya jasmine rice. Ini berasnya impor dari Thailand. Udah dicampur kayak gini, kita taruh ke loyangnya, kan mau dipanggang. Sekarang kita taruh minyak wijen di loyangnya ini. Dioles-oles ke loyangnya. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kita taruh nasinya ke sini. Nggak usah banyak-banyak, nasinya sedikit aja. Karena kan mau ditaruh ikan salmonnya di atasnya kan. Jadi kayak gini. Sedikit aja, tipis. Nah, tipis kayak gini lapisan nasinya. Sekarang kita taburin bon cabe. Ini waktu mudik saya kemarin tahun 2022. Borong bon cabe. Nemu di Alfamart. Jadi tiap Alfamart kita cari bon cabe. Bawa ke sini mungkin ada sekitar 50 bon cabe. Campur-campur rasanya. Nah, ini yang nori. Ini taburan sambal tabur nori. Di sini juga ada yang taburan norinya, cuma saya lagi banyak bon cabe, mendingan pakai ini aja. Nah, dicampur kayak gini, ditabur. Sekarang kita taruh ikan salmonnya ke atas nasinya. Kayak gini, ditaruh tipis-tipis. Jadi kayak bikin kue. Kalau udah kayak gini, kita kasih saus cabai. Ini saus cabainya sriracha. Kebetulan lagi ada sriracha. Boleh pakai saus cabai apa aja. Sama mayones yang pedas. Terus ditaburi biji wijen. Kalau udah gini, siap dipanggang. Di open dulu. Ini di suhu 200 derajat. Di open selama 10 menit. Sambil tunggu sushi bake-nya selesai dipanggang, kita bikin salad timun dulu. Ini mudah aja, cuma timun dipotong-potong tipis. Ini sekarang udah jam 6. Udah gelap banget. Tadi pagi turun salju, sekarang kayaknya meleleh sedikit. Tapi saya lihat tadi seminggu ini kayaknya mau turun salju. Mulai minggu depan udah mulai turun suhunya. Minus 15, minus 17, minus 20. Bulan Desember atau Januari ini udah biasa, bisa sampai minus 25, minus 30. Kita siap-siap aja.
Meskipun dingin sampai minus 30, kalau di sini sekolah tetap aja buka. Kalau provinsi lain yang kayak di sebelah selatan biasanya, tapi nggak tahu sekarang. Kalau dulu kalau ada salju sedikit mereka tutup karena jalanan kan licin banget. Kalau di daerah yang humidity-nya, kelembabannya tinggi, kalau ada salju itu bisa licin banget, bisa dingin banget gitu terasanya. Jalan juga bisa jadi es. Kalau di sini kering, di provinsi Alberta ini kering udaranya. Mau musim salju, mau musim panas, udaranya kering aja, kelembabannya rendah. Kalau di Indonesia kan udah tropikal, kelembabannya kan tinggi. Jadi terasanya panas. Kalau musim panas itu gerah ya. Kalau di sini kalau musim panas itu ya panas sekali. Jarang-jarang gerah, cuma panas aja. Udah kayak gini, kita kasih sausnya. Sausnya mudah aja. Ini parutan bawang putih. Diparut aja. Bisa juga pakai presan ya, di press gitu, atau ditumbuk juga nggak apa-apa. Diparut cepat aja. Saya kasih 2 bawang putihnya. Ini lagi musim batuk di sini, jadi kalau dikasih makan bawang putih biasanya batuknya nggak terlalu parah. Tuh kalau saya sih, tapi nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau biasanya saya kalau kena batuk dibanyakin makan bawang putih. Jadi tiap masak bawang putihnya dibanyakin. Kalau bikin sambal bawang putihnya dibanyakin. Ini dulu. Ini gochugaru atau cabai bubuk. Yang ini khas Korea, boleh cabai bubuk khas mana aja. Nggak banyak-banyak, tapi kalau suka pedas ditambah aja. Ini setengah sendok makan. Ngabisin kecap asin, ini harusnya 1 sendok makan. Cuka berasnya 1 sendok makan. Minyak wijen setengah sendok makan. Oh, udah selesai. Sushi bagnya udah selesai. Dikasih biji wijen juga. Lagi ini lebih bagus lagi ditambahin irisan bawang daun. Saya kan lagi nggak ada ini, jadi ya seadanya aja. Boleh ditambahin madu ya. Kalau ini bocil di sini nggak terlalu suka ditambahin madu. Salad timunnya, mereka sukanya rasa asin aja dari kecap asin sama pedas. Mereka suka komplain kalau dikasih madu, kok salad timunnya manis. Padahal sengaja dikasih madu. Nah, udah selesai. Ini bisa dibiarin 10 menit atau bisa juga langsung dimakan. Oke, sushi bagnya ini udah selesai. Jadi kita angkat dulu dari oven. Nah, udah selesai kayak gini nih. Ini dimakannya sama rumput laut. Oke, teman-teman, ini sushi bagnya udah selesai, udah siap. Dimakannya pakai salad timun. Terus nanti nasi salmonnya ini, sushi bagnya ini disendokin ke rumput laut kayak gini. Jadi kayak gini, ditambahin irisan daun bawang lebih bagus lagi.
Jadi kayak gini teman-teman, ini salmonnya sama nasinya ditaruh di atas rumput laut kayak gini. Nah, dimakannya kayak gini aja. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Ini udah selesai kita unboxing kompor barunya sama ngetesnya. Masakan pertama di kompor baru, masak salmon sushi bake. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya, dan jumpa lagi di video berikutnya. Ikutin kita terus ya. Bye. Assalamualaikum.